Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di dalam salah satu kitab yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, penulisnya adalah Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini adalah nikmat iman. Barulah setelah nikmat iman ada nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat sehat dan lain sebagainya. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, anugerah nikmat iman yang telah Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita haruslah kita rawat, tentunya dengan prestasi-prestasi rohani yang itu disebut dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh karena kasih sayang Allah yang luar biasa, Allah berikan banyak momen-momen yang luar biasa. Allah berikan peringatan-peringatan yang luar biasa bagi kita untuk mensyukuri anugerah iman itu, yaitu berupa peningkatan ketakwaan. Mulai dari yang harian, di dalam sehari semalam kita dipanggil dengan panggilan azan, yaitu kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam setiap minggu, setiap pekan kita dipanggil untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah. Bahkan di dalam setiap khutbah Jumat pasti kita diingatkan, termasuk khatib mengingatkan pada dirinya sendiri dan juga pada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dari sisi bonus yang Allah berikan, misalnya dalam sehari semalam panggilan sholat, ketika dipanggil hayya 'alas shalah, lalu dijelaskan dan dengan panggilan hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Maka di situ ada bonus-bonus. Barang siapa yang bisa menunaikan sholat secara berjamaah, maka ada bonus yang berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat sendirian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada yang momentum itu tahunan, sebagaimana hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr, yang artinya adalah demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Di antara para mufassir ada yang menyatakan dan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun ada sebagian mufassir atau ahli tafsir yang lain yang menjelaskan bahwa walayalin ashr adalah 10 hari bulan Ramadan yang terakhir dan juga 10 hari pertama bulan Muharram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal ini mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan, karena di bulan Dzulhijjah banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil ibrah untuk peningkatan kualitas dan prestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram atau bulan mulia, dan termasuk juga bulan haji, yaitu puncak ibadah haji ada di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu pada tanggal 10 Dzulhijjah ada satu momentum yang luar biasa, yaitu Idul Adha atau Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Kurban, di mana kita umat Islam disunnahkan, diperintahkan untuk menunaikan ibadah kurban. Maka ini adalah momentum-momentum yang bisa kita ambil pelajaran untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah, sudah berapa kalikah kita melewati momentum-momentum itu, termasuk momentum pekanan setiap hari Jumat dan setiap mengikuti khutbah Jumat. Pertanyaan besarnya, sudahkah ketakwaan kita seiring dengan apa yang kita alami, ada peningkatan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Maka pertanyaan-pertanyaan itu hanya diri kitalah yang bisa menjawab, dan hanya kitalah yang bisa untuk mengusahakan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pelaksanaan hari raya kurban, orang yang berkurban sekalipun diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang terjemah maknanya adalah, tidak sekali-kali sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban dan tidak juga darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan hewan-hewan kurban tersebut bagi kalian, agar kalian mengagungkan Allah terhadap apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah kunci ketakwaan sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu menjadi pribadi yang muhsinun, menjadi pribadi yang senantiasa berbuat ihsan, baik itu ihsan kepada Allah dan juga ihsan kepada sesama manusia, dan juga berbuat ihsan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan momentum-momentum yang kita lewati ini, yang Allah sediakan bagi kita, betul-betul mampu kita petik hikmah, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin bisa mensyukuri anugerah Allah dan menjadi pribadi yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة